Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Kemarin 1 bulan ya kira-kira libur dari semester ganjil ke semester genap ini. Semoga menambah semangat buat teman-teman ya yang sudah, berjuang di semester ganjil kemarin. Oke, hari ini ketemu dengan kami, tim dosen dari mata kuliah Implementasi UX Design. Agenda hari ini adalah satu, pengenalan tim pengajar. Yang kedua adalah aturan permainan di mata kuliah kita ini. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai proyek UX yang akan kita kerjakan selama 1 semester ke depan. Dan berikutnya adalah mengenai tools Scrum. Lalu yang terakhir adalah materi hari ini, yaitu tentang pengenalan User Experience Design. Ayo, udah nggak sabar lagi kan? Kita kenalan dengan siapa saja di tim pengajar yang ada di mata kuliah kita ini. Let's get it on! Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan para tim pengajar di mata kuliah AUXD. Coba kita lihat siapa aja ya. Yang pertama di sini ada Ocha. Beliau adalah dosen D3 Sistem Informasi. Beliau juga merupakan salah satu pembina di study group UI UX dan juga sebagai PAC lomba ya di semester ini. Nah, berikutnya ada Pak Robi, beliau juga dosen di D3 Sistem Informasi, beliau dosen praktisi, beliau mengelola startup ID. Berikutnya adalah Pak Patrick. Nah, di sini beliau adalah pembina Lab SI ya. Dan yang terakhir adalah Pak Pramuko. Beliau merupakan dosen D3 Sistem Informasi juga. Beliau tanggung jawabnya di pengelola web dan domain dari webnya D3 SI. Nah, selanjutnya kita pengen tahu nih jadwal dari rekan-rekan dosen yang ada di semester ini mana saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di saya sendiri, saya mengajar di kelas D3SI 4402, yaitu hari ini ya, hari pertama, hari Senin. Dan berikutnya di kelas 4302 dan juga di kelas 4401. Nah, untuk Pak Robi, beliau di kelas 4404 dan 03. Lalu untuk Pak Patrick, beliau di kelas 4301 dan 03. Dan yang terakhir Pak Pram di kelas 4304. Nanti untuk kontak masing-masing dosen akan di-share oleh masing-masing di kelasnya sesuai dengan dosen pengajar dan kelas kalian ya. Nah, saya mau kasih informasi nih tentang tujuan dari mata kuliah AUXD ini. Yang pertama adalah mempelajari user experience concept. Nah, jadi nanti kita pelajari konsepnya dari UX itu seperti apa sih. Nah, berikutnya yang kedua adalah mengimplementasikan secara langsung pada sebuah proyek UX yang sederhana. Jadi nanti selama 1 semester ini teman-teman akan mengerjakan sebuah proyek UX, idenya dari mana? Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Berikutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu mengenal setiap tahapan dari UX dalam pengembangan produk digital ya. Karena jadi kita fokusnya di mata kuliah ini adalah produk digital, produk lainnya tidak akan kita bahas lebih detail. Nah, ini dia aturan perkuliahannya. Nah, teman-teman, kita kan sekarang masih di masa pandemi ya. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini perkuliahan dilakukan secara daring. Lalu nanti ada beberapa aturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, yang pertama ini adalah mahasiswa wajib hadir ya tentunya. Hadir di dalam perkuliahan yang nanti disesuaikan dengan jadwal masing-masing dosen. Nah, untuk perkuliahannya sendiri nanti teman-teman ada yang sifatnya online atau sinkronus ya, seperti misalnya dosen membuka online meet, lalu mahasiswa juga join di online meet tersebut. Nah, nanti ada juga yang sifatnya asinkronus. Asinkronus itu adalah
dosen sudah menyediakan media pembelajaran dalam bentuk video ataupun material lainnya, dan nanti mahasiswa mempelajarinya di tempatnya masing-masing seperti itu. Nah, jadi sifatnya ini akan ada dua jenis ya, ada yang sinkronus dan juga yang asinkronus. Nah, untuk mahasiswa nanti yang terlibat lomba atau sejenisnya dan sudah mengantongi nilai nilai A misalnya ya, teman-teman tetap harus presensi juga, karena presensi ini sifatnya wajib ya, karena dilaporkan di Igrasias gitu. Jadi tidak ada dispensasi untuk ketidakhadiran walaupun Anda sudah dapat nilai yang maksimal gitu. Nah, kalau untuk dispensasi seperti surat dispensasi itu diperbolehkan ya, tetapi tadi jangan sampai mentang-mentang udah mengantongi nilai A gitu ya, tapi teman-teman nggak masuk ke kelas yang bersangkutan, yang sampai kayak gitu ya. Nah, berikutnya untuk semua informasi dan tanya jawab, teman-teman nanti sampaikan di WA group kelasnya masing-masing ya. Nah, nanti dipersilahkan mahasiswa membuat WA group dengan dosennya masing-masing. Lalu berikutnya untuk assessment dan berhubungan dengan project UX ya. Jadi assessment yang nanti akan dilakukan selama 1 semester ini kan assessment-nya ada 3 nih. Nah, semua assessment itu didasarkan pada project UX-nya. Jadi tidak ada tes tulis ya. Semuanya prosesnya adalah presentasi dari project UX. Nah, berikutnya untuk waktu sholat atau izin ke belakang, jika perkuliahannya sinkronus, teman-teman boleh sampaikan via chat ya kepada dosennya. Lalu perhatikan ini ya, jujur dan tidak plagiat supaya tidak auto E. Nah, karena ini udah pernah ada juga ya kejadian, jangan sampai lah teman-teman ngalamin nasib serupa. Berikutnya wajib progres tiap minggu mengenai project UX-nya. Jadi setiap minggu nanti teman-teman melaporkan progresnya itu dihitung sebagai kehadiran, dan tentunya juga dosen akan memberikan penilaian. Jadi hati-hati setiap project UX usahakan teman-teman wajib hadir ya, jangan dilewatkan gitu. Nah, nanti untuk proses pelaporan dari UX-nya UX project-nya itu sendiri, teman-teman boleh melaporkan sesuai dengan tools yang disediakan masing-masing dosen. Ada yang menggunakan Miro misalnya, Trello, ataupun Google Classroom, seperti itu ya. Nah, berikutnya nih tentang project UX. Nah, project UX itu apa sih? Nah, project UX ini adalah output yang harus dihasilkan oleh teman-teman nih, oleh semua mahasiswa ya, yang mengambil mata kuliah IUXD ini. Nah, pada project ini nanti output akhirnya adalah sebuah high fidelity prototype. Jadi high fidelity prototype ini kayak gimana sih? Nah, gampangnya teman-teman sebelum menggunakan aplikasi secara live, teman-teman biasanya mencoba aplikasinya. Tapi yang kita buat ini adalah aplikasi yang belum ada fungsionalitasnya, tetapi secara fitur sudah tersedia semua dan sudah bisa sudah bisa diklik gitu ya, dari satu fitur ke fitur yang lain itu sudah bisa dilihat isinya walaupun belum ada fungsionalitas secara hard code. Jadi tenang ya, di mata kuliah ini kita tidak ada codingnya, semuanya lebih kepada bagaimana teman-teman membuat tampilan antarmuka yang menarik sesuai dengan UX-nya ya. Nah, berikutnya adalah untuk tim ya, teman-teman, nanti timnya, satu tim itu terdiri dari 3 orang ya. Jadi nanti misalnya Bu, saya kelasnya nih ada 34 mahasiswa gitu ya. Nah, kalau 34 mahasiswa diperbolehkan ya satu kelompoknya 4 orang. Nah, tetapi tidak lebih dari itu. Jadi mungkin yang 4 orang dalam satu kelompok bisa lebih dari satu tim ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di kelasnya. Lalu berikutnya untuk kasus UX yang diusulkan kepada dosen dan dinilai kelayakannya oleh oleh dosennya masing-masing di kelas nanti ya. Jadi kasus UX-nya diusulkan, teman-teman nih, misalnya teman-teman udah punya ide nih, nah teman-teman sampaikan nih ke dosennya masing-masing. Atau bisa juga nanti dosennya punya beberapa judul project UX yang bisa diambil oleh teman-teman, sehingga nanti
bisa dijadikan proyeknya teman-teman. Nah, nanti kalau judulnya dari dosen sudah pasti layak ya untuk dibuat proyeknya. Tapi kalau judulnya dari teman-teman nanti akan dinilai kelayakannya oleh tim dosen seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah 100% penilaian itu berhubungan dengan proyek UX ya. Jadi tadi yang saya sampaikan tidak ada tes tulis, semuanya murni dari proyek UX dari awal sampai akhir presentasi proyek UX. Lalu asesmen 1 ini nanti sama dengan pra-proposal project. Nah, jadi inisialisasi proyeknya di awal, nah, itu nanti akan dinilai di asesmen 1, lalu yang asesmen 2 ini adalah konten dari proposal project. Nah, proposal project ini nanti ada beberapa tahapan. Nah, di assessment 2 ini tahapannya mulai dari strategi sampai structure ya. Cukup sampai di situ. Lalu nanti yang terakhir assessment 3 baru assessment 3 ini udah lengkap ya proyeknya. Setelah tahap structure sampai ke tadi high fidelity prototype gitu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang presentasi penilaian. Nah, di sini ada 6 komponen nilai nanti ya yang bisa teman-teman lihat. Untuk detail dari masing-masing komponennya itu ada di dosen masing-masing. Jadi yang nanti teman-teman lihat di IGADIS itu hanya tugas 1, tugas 2, tugas 3, asesmen 1, asesmen 2, dan asesmen 3. Nah, untuk detailnya nanti bisa dilihat di masing-masing dosen. Nah, untuk presentasinya seperti ini ya teman-teman. Di asesmen di tugas 1 nanti 5%. Nah, tugas 1 ini dilaksanakan sebelum asesmen 1. Lalu tugas 2 ini 15%, ini juga dilaksanakan sebelum asesmen 2. Lalu tugas besar, nah ini tugas besar adalah rangkaian proyek UX tadi ya, yang sudah lengkap dari awal sampai laporan akhir. Ini 20% nilainya. Nah, ini nanti akan dikumpulkan sebelum pelaksanaan asesmen 3. Jadi asesmen 1 mempresentasikan tugas 1, asesmen 2 mempresentasikan tugas 2, dan asesmen 3 adalah mempresentasikan tugas besar teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah proses pembelajaran ya. Nah, teman-teman satu semester kemarin sudah pernah pakai LMS kan? Jadi sudah nggak asing lagi lah dengan yang namanya Learning Management System-nya Telkom University ya. Nah, nanti teman-teman pakai sama tetap linknya di lms.telkomuniversity.ac.id/my. Nah, nanti login dengan akun 365 masing-masing ya. Nah, nanti di sana teman-teman bisa melihat atau memilih mata kuliah kita ini ya, implementasi user experience design. Nah, selain itu nanti beberapa dosen ada juga yang mungkin menggunakan seperti yang tadi saya sebutkan ya, Miro, Trello gitu. Nah, untuk yang berikutnya selain LMS, kita juga akan menggunakan yang namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom ini salah satu alternatif untuk sumber materi ya. Jadi nanti untuk materi ada di LMS dan juga ada di Google Classroom. Sedangkan untuk pengumpulan tugasnya itu sendiri, kalau di kelas saya nanti akan dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, teman-teman dosen yang lain ada juga yang menggunakan Google Classroom dan juga tools lain ya, nanti boleh disesuaikan. Nah, untuk akun Google Classroom ingat ya teman-teman pakainya yang @telkomuniversity.ac.id. Kalau student kan pakainya @student.telkomuniversity.ac.id ya. Nah, jangan sampai salah, jangan sampai nanti oh nggak bisa join Bu. Oh ternyata email yang digunakan bukan email dari kampus ya. Oke, nah ini informasi mengenai saya pribadi. Nah, teman-teman bisa kontak saya di email ini. Emailnya suryatinisi@telkomuniversity.ac.id, dan ini untuk nomor WhatsApp-nya. Nanti silahkan jika ada yang mau menghubungi secara pribadi atau di WA Group. Nah, ini kita udah ada juga ya WA Group-nya untuk kelas, untuk masing-masing kelas ya. Lalu ini ada link YouTube-nya. Dan nah ini untuk materi-materi yang nanti saya buat, teman-teman bisa akses di YouTube yang saya
punya ya. Nah, ini YouTube dari kampus. Lalu berikutnya ini alamat IG, lalu berikutnya Facebook dan link ID. Seperti itu ya, boleh teman-teman di-add ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan pertama kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga selama 1 semester ke depan kita bisa melaksanakan perkuliahan daring ini dengan kemudahan, diberikan kelancaran. Teman-teman juga bisa mengerjakan proyek UX-nya sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Dan juga bisa memahami semua materi yang disampaikan ataupun yang teman-teman pelajari masing-masing dengan mudah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Semoga bermanfaat untuk kita pribadi ilmunya dan juga untuk orang banyak. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya mengenai IUXD ya, pengenalan dari IUXD. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.